Shalom, apa kabar? Kita bersyukur Tuhan baik dan Tuhan sungguh setia di dalam memelihara kehidupan kita. Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus beri kami pengertian dan pemahaman yang baik dan benar, supaya firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama benar-benar memberi kami pengharapan, memberi kami kekuatan menjalani kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk belajar firman Tuhan bersama-sama dengan satu judul, Kebaikan Tuhan yang Melegakan. Ya, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 40 ayat 2 sampai 6. Mazmur 40 ayat 2 sampai 6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Firman Tuhan ini sangat cocok sekali bagi kita semua di dalam menjalani hari-hari kita yang memang kita akui semakin berat, ya, kita akui semakin sulit, semakin susah. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasihi, kebaikan Allah yang akan kita perhatikan, yang akan kita lihat, membuat kita bisa keluar dari kesesakan itu, menolong kita untuk keluar dari setiap himpitan perasaan yang membebani kehidupan kita. Nah, di sini kita melihat Daud menaikkan syukur dan doanya kepada Tuhan. Oleh karena di dalam pengalaman hidupnya, di dalam setiap pergumulan yang dihadapi, Daud melihat Allah bekerja, Daud melihat Allah menyatakan kasih-Nya, Daud melihat Allah memperhatikan kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Daud orang yang sangat percaya kepada Tuhan. Daud orang yang berserah penuh kepada Tuhan, sama seperti saya dan Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, ini juga menjadi jaminan bahwa kebaikan Allah yang Daud pernah rasakan, saya dan Bapak Ibu Saudara juga akan rasakan. Nah, apa saja kebaikan Tuhan yang melegakan itu, Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan kita? Yang pertama adalah kebaikan Tuhan yang melegakan kita adalah di ayat yang kedua. Di sana dia berkata begini, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ya, kebaikan Tuhan yang pertama yang melegakan kita adalah Tuhan menjawab doa-doa kita. Tuhan memperhatikan doa-doa kita. Tuhan memperhatikan seruan kita dan permohonan kita. Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa menganggap ini sebagai sebuah tanggung jawab Allah. Tetapi ini adalah sebuah wujud dari kebaikan Tuhan, kebaikan Allah di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Coba saja bayangkan, ketika Allah tidak mau mendengar doa kita, Allah tidak mau memperhatikan pergumulan kita, Allah tidak mau mendengarkan seruan-seruan kita. Dan itu akan membuat
kita semakin tertekan, itu akan membuat keadaan kita semakin sulit, beban kita semakin berat, dan akhirnya itu membuat kita berpotensi masuk ke dalam pola hidup yang sangat-sangat rusak. Nah, oleh karena itu kita patut bersyukur karena Tuhan mau mendengar doa kita, dan bukan hanya mau mendengar Bapak Ibu Saudara, Ia mau menjawab doa kita. Ini kebaikan Tuhan yang patut kita syukuri. Kebaikan Tuhan yang melegakan yang kedua adalah Ia meredakan ketakutan. Ya, bagaimana Tuhan meredakan ketakutan? Bapak Ibu Saudara, orang yang sedang ketakutan dalam masalah, tetapi jika ada seseorang datang lalu memastikan bahwa kehidupannya akan baik-baik saja, atau menjamin kehidupannya akan baik dan kehidupannya tidak akan terganggu, maka ketakutan itu secara perlahan-lahan akan hilang. Dan orang yang hilang ketakutannya akan menjadi produktif dalam hidupnya. Tidak seperti orang yang ketakutan, ditekan oleh banyak hal. Nah, Bapak Ibu Saudara, kebaikan Allah, kebaikan Tuhan yang patut kita syukuri dan kebaikan yang sangat melegakan kita adalah Dia meredakan ketakutan kita. Bagaimana caranya Tuhan meredakan ketakutan kita? Ayat ketiga, Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Lubang kebinasaan, lumpur rawa, ini gambaran dari kebinasaan. Bapak Ibu Saudara, gambaran dari keadaan yang putus asa, gambaran dari keadaan yang tidak ada harapan lagi. Ya. Artinya orang yang lumpur rawa, lubang kebinasaan ini menunjukkan sebuah situasi kemanusiaan yang sangat-sangat berat. Tidak ada harapan di sana, tidak dapat bergerak dengan leluasa di sana, tidak dapat melangkahkan kaki dengan ringan di sana, menginjak selalu tertanam. Itu lumpur, Bapak Ibu Saudara. Nah, Allah di dalam ayat ini menempatkan kakiku di atas bukit batu. Bukit batu seperti apa, Bapak Ibu Saudara? Orang yang berjalan menginjakkan kakinya di atas bukit batu akan menginjakkan kakinya dengan penuh keyakinan dan dengan penuh kepastian, lalu melangkah dengan pasti. Langkahnya tidak berat dan sangat gesit. Ini yang menjadi kebaikan Allah yang Dia tunjukkan kepada Daud dan Dia tunjukkan kepada kita semua, bahwa Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan mengangkat kita, Tuhan akan melepaskan kita, dan Tuhan akan memberi keyakinan, kepastian, dan memberikan kita harapan dalam menjalani hidup kita, sehingga langkah-langkah kita penuh dengan kepastian. Kebaikan Tuhan yang ketiga yang dapat melegakan kita di dalam kesesakan hidup yang ketiga adalah memberikan sukacita dan damai. Bapak Ibu Saudara, orang yang sedang dalam situasi hati yang tidak baik, tidak ada sukacita di sana, tidak ada damai di hatinya, maka segala pergumulan hidupnya akan terasa sangat lebih berat. Ya, orang yang tidak punya sukacita di dalam hatinya akan merasa segala yang dialami di dalam hidup ini sangat-sangat membebani. Tetapi berbeda dengan orang yang bersukacita. Segala situasi dan segala yang terjadi dalam hidup ini dipandang dengan cara positif dan selalu dilihat dari sudut pandang positif. Beda dengan orang yang tidak ada sukacita, selalu melihat segala sesuatu dari sudut pandang negatif, Bapak Ibu Saudara, sehingga menjalani hidup ya berat. Nah, beda dengan orang yang mempunyai sukacita. Nah, di ayat 4 di sana mengatakan seperti, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita.
Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Orang yang seperti apa yang dapat menyanyikan nyanyian-nyanyian baru, menyanyikan puji-pujian, menyanyikan nyanyian-nyanyian bagi Tuhan untuk memuji Allah? Apakah orang yang tidak ada sukacita di dalam hatinya? Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara. Orang yang dapat memuji Allah, orang yang dapat bernyanyi untuk memuliakan Allah, hanya orang-orang yang memiliki sukacita, memiliki kedamaian di dalam hatinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kebaikan Tuhan yang dapat melegakan kita dari kesesakan-kesesakan yang kita alami adalah Tuhan memberi sukacita. Walaupun apa yang kita jalani berat, tetapi Tuhan selalu memberikan kita sukacita untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan dalam hal apa, Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan baik, karena Tuhan memelihara kita, karena Tuhan memberi hidup kepada kita. Nah, inilah kebaikan-kebaikan Tuhan yang bisa dan mampu melegakan kita, memberikan kelegaan kepada kita di dalam kesesakan hidup yang kita alami pada saat ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat menolong Bapak Ibu Saudara supaya ketika menjalani hidup ini ada rasa sukacita, ada rasa percaya, ada rasa keyakinan yang sungguh dan tidak pernah meragukan kuasanya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah selesai merenungkannya. Kami percaya Engkau baik dan Engkau Allah yang sangat-sangat baik. Kami percaya akan hal itu dan tolong kami untuk menjalani hidup kami agar dengan sukacita terus melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Walaupun dalam himpitan, walaupun dalam tekanan, dalam keadaan yang sulit. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.